Kemarin di salah satu grup WA teman-teman gue sempat menyinggung mengenai kabar perceraian Adele dengan Simon Konecki. Meski perintah pengadilan setempat mengatakan bahwa settlement perceraian antara Adele dan Simon, suaminya, tertutup untuk umum, kabarnya harta dan pendapatan Adele yang menjadi rebutan nilainya sekitar 180 juta dolar. Kejadian perceraian antara Adele dan Simon tadi menyisakan pertanyaan besar. Kok bisa-bisanya dengan rekor kesuksesan pernikahan di Amerika, mereka nggak tanda tangan prenuptial agreement? Nah, hari ini gue akan menjelaskan fungsi dari suatu perjanjian perkawinan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement atau yang biasa dikenal dengan prenup diatur dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya mengatur bahwa suatu perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan, kecuali apabila pasangan menikah membuat suatu perjanjian perkawinan. Nah, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 29 disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dilangsungkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan selama pernikahan, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah selain ada persetujuan dari para pihak dan juga tidak merugikan pihak ketiga. Untuk teman-teman yang beragama Muslim, perjanjian perkawinan diatur dalam kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 1 huruf F kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan di dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya, harta tersebut disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Nah, terus gue udah nikah nih. Terus bisa nggak gue buat perjanjian perkawinan? Nah, sejak tahun 2015, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung atau biasa dikenal dengan postnup agreement. Jadi bedanya postnup sama prenup apa? Sama saja. Pada umumnya, baik prenup maupun postnup mengatur tentang pemisahan harta, khususnya harta bersama atau harta yang diperoleh pada saat pernikahan. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka demi hukum terhadap harta bersama terjadi percampuran harta atau persatuan harta. Lalu gimana kalau gue udah punya mobil atau rumah sebelum gue nikah? Lalu kalau gue suatu saat dapat warisan pada saat pernikahan, gimana? Secara sederhana, dalam pengertian umum Undang-Undang 1 tahun 1974, harta dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah harta bawaan, yaitu hadiah atau warisan sebelum atau pada saat perkawinan. Dan yang harta yang diperoleh sebelum pernikahan, itu adalah harta bawaan. Yang kedua adalah harta bersama, yaitu harta yang diperoleh pada saat pernikahan. Jadi, by default, tanpa adanya perjanjian perkawinan, harta warisan dan harta yang lu peroleh sebelum pernikahan, mobil, rumah, itu tetap akan menjadi milik masing-masing. Nah, yang kadang-kadang jadi ribet dan complicated adalah ketika terjadi perebutan harta gonogini. Gimana jika harta yang diperoleh pada saat pernikahan, misalkan beli rumah dari modal sebelum menikah, atau hasil pengembangan investasi. Nah, di tahun 2008, Mahkamah Agung pernah membuat suatu terobosan hukum dengan pertimbangan sumber modal atau digunakan untuk memperoleh harta pada saat perkawinan berlangsung, yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1200K tahun 2008. Berdasarkan putusan tersebut, maka hakim memisahkan tuh antara harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak, ya seperti rumah yang dibeli pada saat perkawinan, tapi menggunakan modal sebelum pernikahan, yang dibeli pada saat perkawinan dan menggunakan modal sebelum perkawinan, menikah, tetap menjadi harta bawaan si penggugat. Lalu sedangkan harta bersamanya itu adalah harta benda bergerak
yang berdasarkan pertimbangan hakim tetap menjadi harta bersama. Hal ini tentu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Nah, kasus-kasus tersebut di atas akan menjadi sangat sederhana jika diatur di dalam perjanjian perkawinan. Selain harta, yang tidak kalah penting juga untuk diatur adalah utang. Utang juga sangat penting untuk diatur di dalam perjanjian perkawinan. Jadi jika diatur di dalam perjanjian perkawinan, maka utang yang dimiliki oleh masing-masing pihak akan menjadi tanggung jawab pihak yang berutang, pihak tersebut yang berutang. Keterpisahan harta dan utang ini menyebabkan independensi di antara suami atau istri. Maksudnya, misalkan istri atau suami ingin melakukan pembelian menggunakan uang miliknya sendiri, atau penjualan terhadap harta miliknya tidak membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya. Atau dalam kasus lebih ekstrim, apabila si suami atau si istri berutang kepada pihak ketiga dan tidak mampu membayar hutang tersebut, maka yang akan disita adalah harta benda si berutang tanpa melibatkan pihak lainnya, si suami atau istri yang tidak berhutang. Selanjutnya yang menjadi penting untuk diketahui adalah tanpa adanya perjanjian perkawinan, pasangan suami istri yang ingin mendirikan perusahaan secara bersama-sama juga tidak dapat dilakukan karena hartanya bercampur. Lalu ada lagi kasus seperti suami atau istri yang beristrikan pasangannya WNA juga tidak dapat membeli properti di Indonesia karena dianggap hartanya bercampur juga. Selain hal-hal tersebut di atas, ada juga pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri, seperti kewajiban bayar uang sekolah, beli susu anak, dan lain sebagainya. Lalu gimana caranya gue membuat perjanjian pranikah? Yang pertama, yang paling penting adalah mendiskusikan isi dari perjanjian perkawinan yang diinginkan oleh para pihak. Jadi harus diskusi dengan pasangan kalian. Lalu yang kedua, hubungi pengacara kalian jika memang merasa membutuhkan, dan hubungi notaris sebagai pejabat publik. Nantinya notaris yang akan membuatkan perjanjian dalam bentuk akta. Karena tidak bisa perjanjiannya di bawah tangan, harus dalam bentuk akta notaril. Lalu setelah jadi akta perjanjian perkawinan harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan di Sdukcapil agar pendaftaran itu berlaku juga bagi pihak ketiga. Kalau nggak didaftarkan, maka tidak berlaku bagi pihak ketiga dan hanya berlaku bagi para pihak aja. Bagi teman-teman yang beragama Muslim, harus juga tetap menggunakan akta notaril. Dan pendaftarannya dilakukan di pegawai pencatatan nikah di KUA. Nah, kira-kira isinya seperti apa akan gue taruh di bagian akhir dari video ini. Penjelasan tersebut adalah beberapa fungsi dari perjanjian perkawinan. Di Indonesia sendiri sebenarnya sih udah nggak tabu lagi untuk membicarakan hal ini dan banyak juga yang sudah membuat perjanjian pernikahan sebelum mereka menikah atau pada saat mereka menikah. Tapi semuanya dikembalikan lagi kepada keputusan dan kebutuhan masing-masing pasangan. Semoga informasi tersebut bermanfaat dan mudah-mudahan Adele dan pasangannya menemukan jalan keluar untuk masalahnya. Dan kalau ada yang gue lupa sampein dan mau kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka videonya, ditunggu like-nya. Dan jangan lupa share and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Sampai ketemu lagi and bye!